Selamat datang di kanal pembelajaran kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dalam dunia administrasi, yaitu analisis sistem administrasi. Dalam mengelola sebuah organisasi, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menganalisis sistem administrasi guna meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan operasional, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Jadi, bersiaplah untuk mempelajari manfaat, tujuan dan pendekatan dari analisis sistem administrasi. Selamat menonton. Peran administrasi dalam sebuah organisasi sangat penting karena melibatkan pelaksanaan tugas-tugas operasional dalam semua aktivitas manajemen kantor. Untuk menjaga kinerja yang efektif, penting bagi organisasi untuk melakukan analisis sistem administrasi secara berkala, sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Analisis ini melibatkan peninjauan prosedur, metode, struktur, evaluasi pekerjaan, dan berdampak pada operasi pekerjaan yang meliputi perencanaan, penyederhanaan, penghematan, penghapusan, dan penggabungan. Menurut Noran Barish, analisis sistem adalah upaya yang dilakukan oleh para pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu tujuan dari analisis ini adalah mengimplementasikan prinsip efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan menganalisis sistem administrasi secara efektif, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat dari analisis sistem administrasi sangat besar. Pertama, analisis ini dapat memperpendek waktu pengerjaan, yang pada gilirannya mempercepat proses penyerahan pekerjaan. Kedua, analisis ini dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan biaya dan penyerahan pekerjaan. Ketiga, analisis ini dapat menghilangkan fungsi dan aktivitas yang tidak perlu, sehingga mengurangi biaya pengelolaan administrasi, koordinasi, pengendalian, dan fungsi layanan yang tidak diperlukan. Tujuan utama dari analisis sistem administrasi adalah memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi fungsi manajerial dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, analisis ini juga membantu para pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah strategis. Selain itu, analisis sistem administrasi membantu evaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan baru dalam pengolahan data dan pembuatan laporan, serta menyusun rencana pengembangan sistem yang komprehensif. Dengan melakukan analisis sistem administrasi secara teratur, organisasi dapat memastikan bahwa operasi mereka berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis sistem dan prosedur merupakan pendekatan yang penting dalam administrasi untuk menelaah, menganalisis, dan menyempurnakan sistem yang digunakan dalam perusahaan atau organisasi. Pendekatan ini melibatkan evaluasi sistem yang melayani, mengendalikan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan di dalamnya. Penggunaan analisis sistem dan prosedur memiliki manfaat yang signifikan. Pertama, pendekatan ini dapat memperpendek jangka waktu pekerjaan dan mempercepat proses penyerahan. Kedua, pendekatan ini dapat menekan kebutuhan akan barang inventaris, sehingga mengurangi biaya yang terkait. Ketiga, analisis sistem dan prosedur dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan biaya dan pengerjaan. Keempat, pendekatan ini membantu dalam menghilangkan fungsi dan aktivitas yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Kelima, analisis sistem dan prosedur dapat mempercepat perputaran modal kerja dan mengurangi kebutuhan modal yang diperlukan. Terakhir, pendekatan ini dapat meningkatkan fleksibilitas kerja dan mempercepat pelaksanaan keputusan pimpinan. Hasil dari penggunaan analisis sistem dan prosedur adalah adanya prosedur baku yang seragam dalam perusahaan atau organisasi. Hal ini membantu dalam mengurangi biaya rutin yang terkait dengan pekerjaan. Selain itu, pegawai juga akan mendapatkan latihan yang lebih terarah dan sederhana. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dapat terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ada 3 sumber studi yang dapat digunakan dalam analisis sistem dan prosedur. Pertama, sumber studi yang sudah ada. Pendekatan ini melibatkan mempelajari sistem lama dan menilainya, mendapatkan ide dari sistem yang telah ada, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk sistem baru, dan mengkonversikan pengetahuan dari sistem yang telah berjalan. Meskipun pendekatan ini memiliki keuntungan tersebut, namun membutuhkan biaya yang besar dan mungkin menghadapi hambatan yang tidak perlu. Kedua, sumber studi internal melibatkan manusia pengguna jasa informasi, dokumen-dokumen yang ada, serta hubungan antar individu atau departemen dalam organisasi.
Ketiga, sumber studi eksternal melibatkan eksplorasi ke subsistem lain sebagai sumber yang berguna dalam memproses data. Pendekatan ini membuka peluang untuk mengidentifikasi titik perpotongan yang potensial, mendapatkan ide baru, serta membaca buku teks dan jurnal profesional. Cakupan analisis sistem dan prosedur meliputi beberapa aspek, antara lain analisis gerakan, analisis waktu, analisis formulir yang digunakan, analisis penggunaan mesin, analisis tata kerja, dan analisis tata ruang. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki area-area yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja mereka. Demikianlah pembahasan kita mengenai analisis sistem administrasi. Kita telah mempelajari pentingnya melakukan analisis yang komprehensif terhadap sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Dengan mengaplikasikan pendekatan analisis sistem administrasi, kita dapat mengidentifikasi area-area perbaikan, menyederhanakan prosedur, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Semoga video ini memberikan wawasan dan pemahaman yang berguna bagi Anda dalam konteks administrasi organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe ke kanal kami untuk mendapatkan lebih banyak konten-konten edukatif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.